Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Widan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak. Kalau yang belum tahu tentang Sekolah Emak, boleh kepo Instagram @sekolahemak dan juga ngecek deh YouTube Sekolah Emak. Dan kalau kamu rasa bermanfaat, boleh di-share ke semua media sosial kamu ya, begitulah ya. Nah, kali ini Mama Nande mau jawab nih banyak pertanyaan. Pertanyaannya dari mama-mama juga ya, mama-mama bayi yang baru melahirkan. Mbak Nande, kenapa kok bayi aku itu setiap malam tuh kerjanya begadang aja? Jadi kalau dari pagi sampai sore dia kerjanya tidur. Tapi kalau dari malam, mulai dari jam 11 malam sampai subuh, dia maunya begadang terus. Kasih dong solusinya. Nah, ini biasanya banyak sekali ditanyain ya oleh kamu yang baru lahiran. Gimana sih buat bayi supaya tidur aja? Jangan juga ya. Kenapa? Karena kalau tidur aja kapan minumnya, Mak? Nah, kamu waktu di rumah sakit pasti ngebayangin, ini bayi kok imut banget ya, lucu gitu. Terus tiba-tiba pada saat pulang ke rumah tuh, terus para saudara-saudara ataupun orang-orang yang tadinya datang rame-rame ke rumah udah pada pulang juga ke rumah mereka. Terus tiba-tiba kamu cuman berdua aja bareng suami. Dan malam-malam gitu bayi nggak bisa tidur, terus dia nangis jerit-jerit, suaranya melengking sampai bisa bangunin orang satu komplek. Pasti kamu berdua panik kan? Pasti dong. Nanti Mama bahas ya, Mama kasih tips gimana caranya supaya si bayi itu nggak melek aja sepanjang malam. Ada loh Ma alasannya kenapa bayi rewel, nggak bisa tidur dan suka begadang itu malam-malam. Dan masalah bayi itu sebenarnya bukan melulu masalah fisik ya. Misalnya fisiknya capek, kelelahan, terus lapar, mau nenen. Itu jiwanya juga perlu kita pikirin. Nah, ini sebagian alasan kenapa bayi suka rewel malam nih, terutama mama-mama baru ya. Yang pertama itu karena bayinya lapar dan haus. Nah, kalau kamu sendiri bisa nggak tidur dalam keadaan kondisi lapar ataupun haus? Nggak bisa kan, Mak? Sama, bayi juga gitu. Jadi dia kalau lapar jatuhnya ngamuk. Nah, bayi ASI itu lebih cepat lapar karena ASI itu sangat mudah untuk dicerna. Normalnya lambung bayi itu kosong setiap 2-3 jam sekali. Nah, disitulah dia lapar. Apalagi bayi yang sedang mau cepat besar atau sedang growth spurtnya ya. Ini terjadi di usia 7-10 hari, 3 minggu, 6 minggu, 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Bayi makin cepat lapar bisa tiap 1 jam bangun, Mak. Nah, ditambah lagi kadang-kadang ya bayi itu kan paling seneng tuh di suhu AC yang paling dingin, yaitu 16 derajat Celcius. Jadi bayimu masih anteng, si mama yang udah mulai menggigil ya. Nah, bayi itu tahu aja kalau misalnya itu AC-nya dimatiin, Mak. Bisa-bisa dia tengah malam bangun gara-gara kita udah matiin AC dan akhirnya kita hidupin lagi tuh. Jadi kadang-kadang Mama Nandi juga bareng suami itu kerjaannya matiin hidupin AC. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau di suhu yang dingin sekali itu pasti tubuh kita itu akan membakar lemak yang lebih banyak, bakar energi, jadi lebih cepat lapar. Nah, alasan yang kedua yaitu bayi nggak akan mau jauh darimu. Bayi itu paling takut ditinggal, takut nggak bisa peluk mamanya, nggak bisa cium bau ketek emaknya ya. Jadi dia bener-bener takut ditinggalin. Minimal bau keringatmu juga nggak apa-apa, Mak. Makanya banyak bayi-bayi ketipu ya. Jadi emak-emak baru nih, Mama Nandi juga ngajarinya gitu. Kalau misalnya mau pergi aja sebentar, misalnya ke kamar mandi, mau makan, ambil itu baju daster yang udah kena keringat, terus lilit-lilit di bantal, terus deketin tuh di bayimu.
Nah, bayimu bisa mengenalimu itu dari bau yang dihasilkan dari si keringat. Jadi si keringat ini luar biasa, karena bau keringat sama seperti bau air ketuban. Hidup keringat. Menurut hasil riset, semakin perhatian kamu secara emosional terhadap bayi, semakin mudah bayi untuk tidur. Jadi kalau bayi bangun malam dan mulai nangis, nggak apa-apa mak, kamu timang, kamu elus punggungnya. Jangan khawatir kalau misalnya orang bilang jangan digendong-gendong, nanti bayinya bau tangan gitu ya. Bayi nggak ada yang bau tangan, tetapi bayi memang seneng dicium, dipeluk, dibelai. Kamu juga kan mak, kalau suami meluk seneng nggak? Udah pasti dong. Nah sekarang Mama Nandi mau kasih tips supaya bayi nggak begadang ataupun rewel malam-malam ya. Nah yang pertama, bayi mandi sore. Kalau bisa bayinya dimandiin. Kalau juga nggak dimandiin, kadang-kadang si emak baru ini takut dia mandiin bayi sendiri. Yang harus kamu lakukan adalah lap itu bayi, terutama disekak bagian-bagian yang ada lipatan, misalnya ketek, terus lipatan leher, terus lipatan selangkangan, itu dilap sama punggung. Bayangin ke kita, kalau kita tidur dengan kondisi badan yang lengket oleh keringat, pasti nggak nyaman kan. Bayi juga kayak gitu ya. Yang kedua, kalau tidur malam matiin lampu atau pakai lampu-lampu tidur yang remang-remang gitu mak ya, supaya bayi tahu kalau udah mulai mati lampu, kalau udah mulai remang-remang, ini berarti waktunya tidur ya. Jadi bayi juga bisa ngebedain kalau siang-siang waktunya kan terang benderang, kalau malam tidak ada cahaya berarti waktunya tidur. Dan bayi juga bisa beradaptasi. Nah yang ketiga, kalau malam bayi jangan diajak main. Kadang-kadang nih biasa si bapak ya, itu waktunya barangkali memang adanya cuman malam. Jadi malam itu bayi diajak main-main, dicanda-candain. Nanti bayi ini kan pinter mak, dia mikir malah malam-malam itu adalah waktunya main-main. Nah akhirnya bayi nggak tidur ya. Nah yang keempat, sebelum tidur pijet dulu tipis-tipis badannya, terutama tangan, kaki, sama punggung ya. Kadang-kadang bayi itu kelelahan. Bayi baru lahir dengan posisi yang terlentang saja pun dia pasti akan ngerasa capek itu di bagian bokong sama punggungnya. Nah kalau dipijet itu akan lebih nyaman untuk bayi ya. Yang kelima, dipakein bedong supaya bayi ngerasa lebih nyaman. Barangkali dengan cuaca yang dingin, dengan lingkungan yang kurang nyaman, dia merasa lebih safe gitu kalau dipakein bedong. Tetapi ingat, dalam teknik memakaikan bedong kepada bayi itu juga harus diingat prinsipnya, yaitu bagian ekstremitas tangan dan kaki nggak boleh diikat kuat-kuat mak. Jadi tangan dan kakinya masih bisa bergerak bebas. Jadi fungsi bedong itu adalah untuk membantu bayi agar tidak terpapar langsung dengan udara luar. Itu sih intinya. Nah kalau kamu punya tips yang lain, boleh ditambahin di kolom komen ya, supaya mama-mama yang lain juga punya ilmu-ilmu baru lah dari sisi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai keberibet mau. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video Mama Nandi berikutnya. Bye bye.